Halo rekan-rekan, ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita mau membahas satu topik yang judulnya 3 bom waktu finansial. Nah, kenapa kok judulnya bom waktu finansial sih? Ya, karena banyak di antara kita yang masih terlena dengan satu sumber income saja. Jadi berpikirnya yang karyawan, saya kan tidak mungkin kena masalah. Ya, tiap bulan kan saya dapat penghasilan. Ya, padahal kita tahu tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya, satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Ya, nah, 3 waktu finansial itu apa saja? Ya, yang pertama PHK atau pemutusan hubungan kerja alias dipecat. Jadi karyawan bisa dipecat nggak? Yang swasta jelas pasti. Perusahaannya tutup bisa nggak? Bisa juga, ya. Dan cukup banyak ya perusahaan yang sudah sekian tahun kok ya akhirnya tutup juga karena persaingan yang luar biasa. Apalagi eranya sekarang sudah mulai masuk era online, ya. Retail itu banyak yang bertumbangan. Nah, PNS bisa kena PHK, bisa juga ya, seandainya tersangkut kasus korupsi, akhirnya ya begitulah, diproses, ujung-ujungnya diberhentikan secara tidak hormat. Nah, ini masalah pertama, dan rasanya siapapun Anda yang hari ini masih bekerja sebagai karyawan, Anda memiliki resiko yang satu ini, ya. Nah, yang kedua, sakit berkepanjangan. Kalau ditanya Anda sehat nggak hari ini? Oh, sehat, ya. Cuman definisi sehat kita itu kan beda. Sehat itu tidak sakit gitu kan. Nah, sehat sebetulnya itu sehat ya kita bugar secara fisik, ya, karena yang kami tahu survei WHO menyatakan penduduk dunia yang betul-betul sehat itu cuma 5%. Ya, atlet-atlet itu loh contohnya. Nah, kita ini kan kelompok orang yang sehat bermasalah. Kelihatannya sehat, tapi kalau dicek laboratorium, ya mungkin ada yang kena asam urat lah, ada yang kolesterol lah, ada yang diabetes lah. Nah, ini jadi masalah, ya. Kalau Anda sakitnya hanya sebatas flu, panu, kurap, ya, itu nggak ada masalah, ya. Income Anda nggak akan terganggu, ya paling gatal-gatal aja sih. Tapi kalau sakitnya yang berat, ya seperti stroke, kemudian amit-amit ya itu cuci darah, hemodialisa gitu kan. Nah, nggak bisa ngantor selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ya ujungnya pasti kita kena PHK secara paksa, dirumahkan secara paksa, ya. Jadi itu ya itu faktanya, ya, karena perusahaan nggak akan mungkin mengeluarkan biaya, ya, membayar gaji untuk orang-orang yang tidak produktif, tidak berkontribusi apapun untuk kemajuan perusahaan. Ya, ini hukum alamnya, ya. Kita akan digantikan oleh orang yang lebih sehat. Yuk berpikir dari kepalanya si bos lah. Kalau Anda jadi bos, Anda punya karyawan 10 stroke semua, ya, nggak bisa ngantor semua, Anda suruh bayari gajinya, mereka mau nggak? Ya pasti nggak mau lah, ya. Nah, itu kalau Anda jadi karyawan. Bagaimana kalau Anda jadi profesional, misalnya jadi dokter, jadi lawyer, ya, pengacara, ya jadi artis, ya, yang ada masanya, ya, dimana pada satu titik kalau kita terkena yang namanya masalah kesehatan, ya nggak mungkin lagi kita bisa produktif, bisa menghasilkan. Ya, ingat semuanya bisa mengalami hal ini. Yang ketiga adalah usia lanjut, pensiun, ya. Nah, di situ ada gambarnya Ronaldo, ya. Kenapa kok Ronaldo, ya? Hari ini kan ya kita mengakui gajinya gede banget gitu kan, seminggu bisa miliaran, mungkin sehari 1 miliar masuk itu, ya. Cuman yang namanya pemain bola profesional pasti ada masa expirednya, dan expired mereka umur berapa? Setahu saya sih 40-an itu sudah tidak laku, ya. Ya, kecuali kalau mereka terus jadi pelatih, ya. Nah, oke. Karirnya di kepelatihan lumayan juga, menghasilkan juga, ya. Tetapi kalau hanya sekedar pemain bola yang biasa-biasa, apalagi di negara kita, di Indonesia, kalau bisa punya penghasilan miliaran kok saya belum ketemu datanya, ya. Ya, jadi itu contoh pemain bola yang hari ini kaya pun bisa stop penghasilannya karena masuk usia lanjut. Nah, bagaimana yang kita, yang orang biasa,
ya, yang karyawan, yang profesional, Anda buka toko, Anda punya bisnis sendiri, kelilingan ke luar kota misalnya ya. Nah, usia ini tidak bisa nipu ya. Makin bertambahnya usia, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa kondisi fisik kita juga akan mengalami penurunan ya. Kita waktu usianya masih 20-an, masih fit-fitnya, tidak tidur semalam, tidak masalah ya. Tapi kalau sudah masuk usia 50-an, tidak tidur semalam, udah masuk angin 2 hari gitu kan ya. Nah, hukum alamnya begitu sih ya. Begitu masuk usia pensiun, usia non produktif, biasanya penghasilannya akan ngedrop. Anda yang PNS pun penghasilan Anda pasti dijamin jauh lebih kecil dibanding waktu Anda masih aktif ya. Waktu aktif mungkin bisa 10 jutaan, 15 jutaan, tapi begitu masuk usia pensiun ya tinggal 3 juta, 4 juta. Dan yang namanya menurunkan gaya hidup itu sakit loh ya. Biasa Anda mau jajan kemana nggak mikir gitu ya, tapi begitu income-nya ngedrop tinggal sepertiganya, waduh mikir itu ya, sakit itu. Nah, belum lagi ditambah karena faktor usia yang semakin tua, organnya mulai menurun kinerjanya, penyakitnya mulai bermunculan ya, mulai diabetesnya keluar, mulai darah tinggi ya, amit-amit ya, ada yang mulai kena stroke, ada yang kena jantung ya. Belum lagi kalau waktu masih usia produktif gaya hidupnya tidak karuan ya, sering dunia malam lah ya, kemudian sering minum yang beralkohol lah, makannya sembarangan, olahraga nggak pernah, detox nggak pernah dilakukan ya, siap-siap aja nanti begitu masuk usia lanjut kita panen penyakit ya. Jadi ironisnya begini, makin tambah usia, makin tambah umur, penghasilannya turun, tapi biaya kesehatannya malah naik ya. Ada BPJS, nah BPJS nggak ganti semuanya ya. Jadi ini yang kita perlu pikirkan, 3 bom waktu finansial ini, karena semuanya pasti ngalami. Nah pertanyaannya sekarang adalah Anda siap atau enggak seandainya bom waktu itu meledak sewaktu-waktu ya. Ingat, tidak ada yang abadi ya. Jadi kita perlu memikirkan, jangan hanya mengandalkan satu sumber income ya, karena ini bahaya sekali. Orang-orang tua kita sudah mengajarkan apa? Jangan taruh telur di satu keranjang. Kalau kita naruh telur di satu keranjang, begitu keranjangnya jatuh, pecah semuanya, habis, selesai semuanya. Nah sama, kalau kita hanya mengandalkan satu sumber income, kalau mendadak kena PHK atau sakit berkepanjangan, kalau usia kan tidak mendadak ya, suatu saat kita tua tapi kita tidak pernah memikirkan gimana nanti kehidupan kita di masa pensiun. Jaga ke anaknya, ya kalau anaknya sudah mantap secara finansial ya. Generasi milenial punya masalah sendiri. Nah kita sebagai orang tua, kalau kita tidak berpikir kita memiliki alternatif sumber income yang lain, gimana nanti nasibnya kalau kita sudah tua. Sementara anak itu kadang-kadang malah, mungkin Anda pernah ketemu ya, bisnisnya bangkrut, akhirnya rumah orang tuanya yang kejual ya. Saya ketemu cukup banyak kasus seperti itu ya, teman-teman yang seperti itu ya, anaknya yang bisnisnya kolaps ya, rumah orang tuanya yang digadaikan, akhirnya rumah orang tuanya yang ikut terjual juga. Nah terus nasib orang tuanya gimana coba? Kebayang nggak? Ya. Jadi sekali lagi, jangan hanya mengandalkan satu sumber income. Yuk pikirkan untuk memulai satu investasi atau satu usaha yang nantinya kelak memang betul-betul Anda bisa tinggal, bisa Anda panen hasilnya meskipun kita tidak terlalu banyak aktif di investasi atau usaha itu. Oke, jadi yuk berpikir bijak ya, siapkan segala sesuatu yang bisa kita lakukan supaya nanti seandainya salah satu bom waktu finansial ini meledak, kita sudah siap karena kita punya beberapa sumber income yang menghasilkan untuk kita. Oke. Salam sejahtera untuk Anda semua.